pakai steroid gitu Pak. Nah, itu. Jadi kalau ngobrol pakai ayam gitu ya, ayam kan ngeri katanya ayam broiler takut bisa penyebab kanker karena ada suntikan di dalamnya. Apakah itu juga sama Pak? Oh ya, jadi memang paradigma umum seperti itu ya Bu ya. Jadi ngelihat kalau sesuatu yang besar di luar dari biasanya itu mutan lah, rekayasa genetik kan begitu ya. Betul. Sebenarnya yang di hidroponik enggak sebetulnya ya, tapi karena aman. Morning Coffee Talk. Aman. Karena nutrisinya sangat cukup untuk sayuran, jadi dia berkembang secara sempurna. Begitu. Nah, kalau yang di tanah, karena kita tidak bisa mengukur pasti kebutuhan sayurannya itu berapa, jadi tidak bisa maksimal. Makanya yang hidroponik bisa sebesar-besar itu Bu. Gitu. Ya. Ada rumusnya gitu Pak? Atau komposisi atau apa? Ya, jadi di dalam hidroponik itu nutrisi diukur dengan satuan ppm. Gitu. Jadi kita ada alat ukurnya, bisa diukur. Jadi setiap jenis sayuran akan lain-lain kebutuhannya, begitu kebutuhannya. Setiap jenis sayuran maksudnya ya? Hampir setiap jenis. Misalnya, ini kan sawi. Kalau sawi biasanya 1.400. Kalau selada yang kita biasa buat untuk salad itu 1.000. Kalau tomat bisa sampai 3.500. Kebutuhan nutrisinya. ppm-nya. Ya, tomat bisa Pak? Maka kalau biasa kan sayur mayur kebanyakan dilihat adalah sayur mayur ya, maksudnya ya tomat juga iya, tapi kan kategorinya buah gitu. Betul. Nah kalau semua buah hampir bisa gitu Pak? Sebenarnya di hidroponik hampir semua tanaman, sayuran, buah bisa. Gitu. Hanya kita lari ke ekonomisnya. Misalnya kita bertanam durian nih, ya durian itu dari awal kita menyemai sampai dengan panen bisa sampai 8-10 tahun. Kalau kita nutrisi nutrisi dengan mix yang untuk hidro. Untuk hidro. Ya, kan sangat mahal banget. Kecuali kalau buat warisan cucu kali ya. 8-10 tahun Bu. 8-10 tahun. Kalau biasanya normal ini berapa lama Pak? Untuk hari ini 1,5 bulan, 45 hari. 45 hari ya. Kalau untuk kangkung bisa satu bulan, 30 hari. Yang paling cepat Pak, pengen nanam langsung cepat panen gitu. Toge Bu. Toge 3 hari bisa panen. Toge 3 hari seperti anak-anak SD itu kalau sahabat WG tahu kan selalu dikasih PR kalau biologi atau IPA gitu ya. Coba tanam toge, tapi biasanya kalau anak SD suka pakai kapas ya Pak? Ya. Itu hidroponik itu juga atau bukan? Sebetulnya juga hidroponik ya. Jadi medianya mungkin dari kapas. Karena mungkin anak-anak SD pembelajaran dengan bahan yang ada di rumah ya. Betul. Kalau kita yang sudah mau lebih gitu ya, jadi jangan pakai kapas. Kapasnya harus 1 truk mungkin kan? Iya. Nah, sahabat WG mungkin juga ada di antara Anda yang justru dari tadi nih kita ngomongin hidroponik, tapi Anda juga sering dengar ada yang disebut dengan hidroponik, ada yang disebut dengan organik. Kalau ke pasar modern atau mall itu saya seringnya ketemu dengan yang organik Bu Yeni, bukan dengan yang hidroponik gitu ya. Bahkan kayaknya saya nggak pernah lihat sebesar-besar yang tadi, terutama apa yang tadi di share itu sampai besar sekali Pak. Agak takut kalau dia berjalan. Jadi ingat cerita film ya. Iya betul. Terlalu imajinatif ya. Jadi apa perbedaan antara hidroponik dengan organik? Saya pikir tadinya sama. Enggak ya Pak? Beda Bu, beda. Jadi organik adalah sayuran yang dipanen atau diusahakan supaya semua tanpa menggunakan nutrisi sintetis atau misalnya pestisida begitu ya. Organik. Ya untuk kimia begitu ya. Jadi semuanya dari pupuk, dari pestisidanya semua menggunakan organik. Gitu. Jadi siklus mata rantainya semua harus organik. Jadi dari pupuknya, dari pestisidanya supaya tidak menggunakan pestisida, menggunakan tumbuhan-tumbuhan lain yang bisa mengisi rama seperti itu. Kalau hidroponik memang menggunakan nutrisi yang sintetis, tidak organik gitu bedanya ya. Perbedaannya. Nah, tapi aman ya Pak? Nah itu dia sintetis aman. Ya. Itu dia. Jadi kan orang sering kali berpikir kita mau kembali ke ya itulah ya, semua yang hidup sehat itu kemarin kan kita sempat bicara soal air ya Bu. Pulang-pulang saya kebingungan. Kalau begitu mineral saya selama ini bagaimana? Sampai saya bilang sama Bu Yeni itu ya. Jadi
sekarang diracuni lagi dengan dengan sayur mayur gitu. Jadi saya mau tanya juga, jadi kalau urusannya dengan sayur, apakah yang sintetik itu juga masih baik untuk tubuh kita gitu? Kira-kira gimana Pak? Jadi sebetulnya sayuran akan menyerap ion-ion yang ada ya. Jadi misalnya kita punya pupuk, punya organik atau lawan-lawannya akan diurai oleh mikroflora, misalnya jamur atau bakteri, mengubahnya menjadi ion-ion yang diserap oleh tumbuhan itu ya. Nah, nutrisi hidroponik adalah menyediakan ion-ion yang sudah siap serap. Begitu. Dan sayuran hidroponik itu sudah di lab ternyata tidak mengandung logam berat. Jadi itu yang penting jadi aman dikonsumsi. Yang harus kita waspadai adalah sebetulnya pestisidanya ya, gitu. Karena tumbuh-tumbuhan atau sayuran akan reaktif sekali jika nutrisi yang dia serap berlebihan. Begitu. Tetapi dia tidak reaktif ketika pestisidanya digunakan secara berlebihan. Misalnya saya pengen panen karena mau jual nih, pengen panen supaya nggak terserah hama, jadi saya semprot pestisida aja tiap hari misalnya di luar kadar. Kelihatannya si sayuran tidak akan reaktif. Nggak masalah hidup ya gitu. Tapi kita yang mengkonsumsinya, kita yang kena menanggung akibatnya. Makanya sih dari teman-teman dari komunitas itu yang punya paradigma yang pengen memberi asupan konsumsi yang sehat buat keluarga itu gitu. Menanam sendiri dengan bebas pestisida ya. Gitu. Jadi yang kita harus waspada sebetulnya pestisida. Jadi kalau beli di pasar gitu ya, pasar modern atau pasar tradisional, berarti yang ditakutkan itu pestisida ya. Nggak masalah ya si sayur-mayurnya nggak masalah. Nggak masalah ya. Cuman yang kita buat tadi agak sedikit bahan bertanya, apa ya positif itu? Ya agak ngeri ya. Kalau orang awam ya Pak, kan mungkin juga banyak persepsi dari teman-teman yang salah. Saya juga kan nggak tahu ya, kalau sebagai orang awam kita lihatnya ya itu karena besar, awas lo hati-hati kayak ayam broiler juga kan gitu ya. Jadi kita beralihnya ke ayam kampung gitu kan, sama biarpun mungkin ini belum tahu tapi yang minimal gitu ya. Kalau nggak nanti kita nggak makan Bu. Benar. Minum air ini airnya gimana ya gitu kan. Betul sekali. Nah Pak, kira-kira kalau menanam hidroponik itu susah nggak sih? Dan dengan tadi kondisi misal nih ya, luas lahan 3x5 kan pengen indah juga Pak. Masa nggak mungkin 3x5 Ibu menanam pagoda semua. Nanti jadi orang ini kok kebon gitu ya. Kecuali kalau Bu Mimi mungkin mau cocok nanam ya di lahan 3x5. Betul. Kira-kira susah nggak Pak? Sebetulnya nggak sulit ya. Anak SD pun bisa menanam hidroponik sebetulnya. Masa kita kalah sama SD ya, begitu. Itu nggak sulit, nggak terlalu sulit. Oh gitu ya. Lalu kira-kira apa yang harus disiapkan kalau kita mau menanam yang hidroponik itu? Seperti apa kalau orang percobaan baru? lah Pak. Percobaannya untuk pemula gitu. Barangkali Bapak ada resep. Kalau untuk pemula memang toge paling simple. Ya. Kita tinggal siapin aja flanel. Ya. Kemudian jaring, biasanya stringin itu yang buat jadi si toge itu direndam, ditabur di sana, kita simpan 3 hari, dia akan tumbuh. Gitu. Itu yang ditaruh di atasnya aja ya. Tapi tetap diberi nutrisi Pak. Kalau toge tidak perlu, cukup dengan nutrisi yang ada di air baku seperti itu. Cukup. Ya. Airnya juga harus konsentrasi tertentu atau air khusus atau ya kan kita nggak tahu Bu. Kalau untuk toge sebenarnya air biasa aja, air biasa tapi sehari di rumah. Memang untuk idealnya jenis air sangat berpengaruh ya untuk lanjutan daripada hidroponik. Jadi karena memang air tanah itu biasanya konsentrasi pH-nya tinggi, bisa sampai 200 ke 300 begitu. Kadang-kadang itu juga mempengaruhi begitu, mempengaruhi untuk tumbuh kembangnya hidroponik gitu ya. Memang paling baik itu kita menggunakan air yang dikasih sama Tuhan ya. Maaf nih Pak, jadi satu. Ini kan kita udah mulai menanam ya. Ini kan kita mau ada giveaway nih dari Betul. Ya. Jadi silahkan
siapkan pertanyaan yang menarik nanti biar Iya. Pak pilih ya. Nah, ini ada dari Bapak Christian Akasa. Saya sudah mencoba menanam hidroponik, tapi bibitnya selalu jatuh ke air. Bagaimana solusinya? Terima kasih, Bang. Ada ini ya. Bibitnya Kenapa Pak selalu bibitnya jatuh ke selalu air. jatuh ke air? Gitu. Jadi mungkin dari Bapak Christian ya. Ya, Iya. betul. Pak Christian, saya harus tahu dulu bagaimana Bapak Christian menyemai. Begitu. Biasanya menyemai itu di atas rockwool, Bukan di air. ya, bukan di air gitu. Jadi Pak Christian tinggal merendam rockwoolnya, kemudian ditaruh di wadah, kita tinggal taruh aja di atasnya Pak, begitu. Di atasnya. Jadi jangan si rockwool jangan sampai terendam air. Jadi sampai airnya nggak boleh kemana-mana. terendam Mungkin air justru. kalau saya pikir si Pak Christian seperti itu ya. Jadi rockwoolnya sampai terendam air sehingga bibitnya ke bawah air gitu. Bibitnya selalu jatuh ke air. Gitu. Jadi waktu kita semai jangan biarkan rockwoolnya terendam air. Tetapi kalau dia luas sprout, baru kita rendam air gitu. Jadi pokoknya lembab-lembab lah ya. Ya, karena memang yang dibutuhkan untuk supaya sprout itu hanya lembab. Gitu. Ya. Jadi di contekan saya ada nih rockwool. Saya baru mencari Pak karena mulai ada istilah-istilah asing. Soal rockwool memang media tanam Iya. untuk hidroponik macam-macam. Iya. Biasanya yang kita pakai adalah rockwool. Gitu. Iya. Seperti avokado atau seperti kopi atau juga hidroton. Iya. Kita pakai juga. Sekarang kan masa PSBB agak bisa berkumpul tapi mungkin dibatasi ya Pak. Iya. Nah, jadi kami mewadahi, kebetulan ini ada pertanyaan juga dari Ibu Lia ya. Tadi itu saya baca. Ini Ibu Lia bertanya, boleh minta kontaknya Graceful Hydroponic, saya tertarik untuk ikutan. Kalau menyemai di rockwool direndam dalam wadah cairannya, apa ya konsentratnya? Nah, kayaknya kalau itu agak dalam ya Bu, pembicaraannya berat. Nah, mungkin Bu Mailiana bisa nanti kontak ke adminnya kami WG Property, karena saya akan mengadakan hidroponik offline. Jadi kelas hidroponik offline, nanti kita akan bergabung bersama komunitasnya Berher. Betul. Karena pertanyaannya cukup berat Pak. Ya, nanti kita bisa seharian. Sudah mulai masuk ke sesuatu yang jauh lebih dalam lagi ya. Nanti Pak Jagus bisa jawab pertanyaan Ibu dengan jauh lebih lengkap. Betul. Pada saat nanti Ibu mendaftarkan diri untuk apa istilahnya Bu Yeni, ketemu offline, Ketemu offline, betul. Kita jadi bisa langsung live melihat, mungkin Bapak Her punya, bentuknya seperti ini bagaimana. Nah, ini udah ada ikutan mau daftar. Ini Ibu Nur Dawati. Silakan Ibu Nur. Aduh, banyak ya ternyata ya. Jadi Pada semangat ya. iya, senang semangat sekali ya. bahwa Anda antusias sekali. Satu hal ya Pak, ini sambil berjalan pertanyaan, Anda boleh mengajukan pertanyaan yang lain ya. Jadi kalau memang kita bisa jawab unek-unek yang belum selesai sebenarnya ini udah keselengkeling. karena begini Pak, jadi memang beberapa waktu yang lalu, ini kan ada hubungannya dengan tadi judul kita adalah hidroponik rumahan, sehat raga, tapi juga tebal di kantong ya. Jadi ini juga yang sedikit menggelitik saya. Jadi sejujurnya sebelum acara ini berlangsung, itu beberapa waktu yang lalu, saya sempat lihat di status WA teman saya yang kebetulan dari luar kota, kalau nggak salah dari Ciamis ya. Lalu saya masuk, kenapa? Karena dia itu memvideo, biasanya ya sekarang begitu ya Bu, ada apa sedikit lalu instastory, lalu kemudian pasang status WA. Karena waktu banyak Bu. Waktunya kalau banyak, dulu kan betul. waktu sempit, kalau sekarang Sosial waktu media. banyak, aduh Nah. jadi udah deh di show gitu kayak Betul. ada. Begitu saya lihat di status WA-nya itu seperti dia kayak punya tempat wadah bulat-bulat gitu Pak, putih gitu ya. Terus tanamannya bagus sekali. Terus saya bilang, itu Pak Coy rasanya ya, karena saya masak di rumah. Terus saya tanya, jualan Pak Coy Bu gitu. Lalu dia bilang, saya itu nggak jualan, tapi sejak PSBB karena takut urusannya dengan corona, dia jarang ke pasar memang untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri. Maka rupanya
dia bercocok tanam hidroponik untuk dirinya. Lalu dia malah bilang, kalau kamu kesini, itu saya kasih rasanya itu beda. Dia bilang, Bu, manis sekali. Dia bilang seperti itu. Terus saya dikasih lihat gitu ya, oh ini ada pakcoy, ada sawi-sawian gitu ya, terus bagus-bagus Pak. Bahkan salah satu teman saya yang juga kebetulan dia di dunianya musik, itu sempat membantu teman-teman yang kemarin kekurangan Bu, karena kan semua job berhenti gitu ya, lalu dia bercocok tanam kebetulan dan akhirnya kirim sayur ke rumah teman-teman yang lain. Jadi memang sepertinya yang urusannya dengan tebal kantong ini cukup menarik nih ya. Sejauh mana memang bisa membuat tebal di kantong sih Pak, si hidroponik ini? Sebetulnya masa PSBB ini memang jadi banyak permintaan untuk hidroponik ya, sebetulnya. Karena stress release juga ya Pak? Betul. Ya. Jadi stress release jadi bercocok tanam. Kalau pengalaman saya, ketika PSBB banyak supplier, bukan supplier, jadi teman-teman yang biasanya punya bisnis lain, kemudian pas PSBB jadi nggak bisa yang lain-lain, dia jadi supply sayuran. Oh, supply sayuran gitu. Biasanya dia ambil di pasar induk. Kemudian dia kontak saya untuk entar ke saya katanya. Hidroponiknya. Wah, saya nggak bisa, nggak segitu banyak, saya bilangnya. Kalau tanam aja mulai sekarang sama saya siap terima. Tunggu 1,5 bulan juga nggak apa-apa gitu ya? Ya gitu, karena ini orang-orang juga udah minta gitu, banyak yang minta gitu ya. Kemudian dari segi bisnis yang lain, kalau saya lihat nih ya, dari berita resmi statistik yang rilis tanggal 5 Agustus 2020 ya, yang mengeluarkannya adalah Badan Pusat Statistik Sensus Penduduk 2020. Kalau melihat pertumbuhan PDB, produk domestik bruto nih, jadi kalau yang lain ada minus-minus Bu, ini yang di pertanian masih ada di 16,4. Jadi sebetulnya prospek untuk kita di pertanian itu salah satunya adalah masih tinggi ya. Bagus ya. Ya, itu saya juga pernah lihat dari gubernurnya Jawa Tengah Pak Ganjar ya. Ganjar Pranowo. Jadi dia menginterview seorang lulusan Singapura, dia kembali ke Kudus, dia khusus bertani melon secara hidroponik. Buah melon. Gitu. Berapa lama Pak kalau melon? Melon, saya agak lupa Bu ya, rasanya sekitar 2 bulanan Bu. Rasanya. Saya lupa. Saya lupa berapa lama. Nggak nunggu 8 tahun Pak. Sampai 8 tahun. Sampai 8 tahun. Agak khawatir ya, 8 tahun. Ya. Nah, Pak Ganjar juga menanyakannya bagaimana prospek dari melon ini. Dia lempar ke Jakarta dan Jakarta masih kekurangan untuk supply melon katanya. Dan bedanya sama melon yang normal gitu Pak dengan hidroponik apa Pak? Memang yang tadi kayak lebih manis, lebih apa gitu? Ya. Karena bibitnya atau karena apa Pak? Kalau pengalaman saya memang jadi melonnya lebih manis karena kita kasih nutrisi khusus untuk melon. Oh, jadi nutrisi. Ya, betul. Kalau yang di Kudus ini saya lihat dia punya teknologi yang lebih canggih ya. Saya juga belum mendalaminya. Jadi menurut dia bisa mengkondisikan melonnya sebesar apa, semanis apa, kayaknya begitu. Oh bisa. Lebih canggih. Bisa ada rumusnya. Kelihatannya begitu ya. Cuma saya belum mendalam sampai sana ya. Cuma jadi artinya bahwa bisnis di hidroponik itu sangat luas ya dan sangat berkembang dan sangat dinantikan orang karena orang-orang mulai punya frame makanan sehat ya. Iya, minimal untuk diri kita sendiri ya Bu. Kalaupun tidak dijual gitu dapur betul. Jadi mandiri pangan ya Bu ya. Betul. Karena kan ngeri banget Bu, kemarin ceritanya kembali lagi ya. Kemarin ceritanya soal air. Tiap hari Anda minum berapa liter air? Kemudian tidak ada hari tanpa sayur gitu ya. Kalau kita daging-dagingan, oke lah saya termasuk yang tidak terlalu hobi banget daging. Jadi badan tuh rasanya berat gitu memang gitu kalau jadi pasti larinya ke sayur, tapi sekarang saya jadi mikir celaka kalau setiap hari makan sayur, tapi kemudian tadi ada urusan pestisida di sana, lalu saya tiap hari jadi makan pestisida, ngeri ya Bu ya. Sebenarnya mungkin pestisida kalau dalam takaran standar, kemudian ada mengikuti aturannya sih masih sehat ya Bu ya. Jadi saya nggak terlalu masalah, tidak menjudge bahwa pestisida itu
berbahaya Tidak terlalu baik. atau mengerikan gitu ya Pak. Saya kasihan nanti sama petani-petani, jadi akhirnya ibu nggak beli sayuran. Iya benar. Iya. Oke, itu tadi. Barangkali masih ada di antara Anda yang ingin Ada nih bertanya? Ibu Lia lagi katanya. Kira-kira modal untuk belajar awal berapa ya Pak? Ya. Jadi Yang saya pemula lah, anggaplah Pemula Ibu ya. Lia mungkin sama dengan kita ya Bu, Iya. yang pemula ingin mencoba gitu. Jadi di Grace School atau di Apollo sama sistemnya. Jadi kita mengajarkan secara gratis sebetulnya. Oh, mengajarkan Jadi dari pihak belajar gratis. gratis. Ya, sahabat. Hanya biasanya member agak kesulitan mencari itu ya, cari rokok, Duitnya, betul. kemudian yang Medianya lain-lainnya, Ya, media. Peralatan berisinya. pokoknya standar kit lah ya. Ya, sedangkan kita belajar kalau bisa seragam, jadi kita bisa saling banding. Saya ada IPV kira-kira harus mana ya, gitu ya. Sama ininya, sama medianya. Ya, Kok kenapa Bu Tapi Bibi punya lebih saya- gemuk, Ya. saya agak kecil gitu ya. jangan-jangan sama IPV Kurang diguna-guna. sentuhan. Nah, digunakan. Nah, Kurang sentuhan. ya, jadi komunitas kami itu menyediakan starter kit. Harganya kurang lebih lah 200.000 lah. 2.000. Udah siap untuk menanam sawi-sawian, selada, toge, Oh, itu kita akan belajar sekitar 3 bulan. oh 3 bulan. 3 bulan Dibimbing belajar. sama Pak Her Ya. di komunitas Ya, itu. jadi kita membimbing dari caranya menyemai, kemudian bagaimana perlakuannya ketika ada masalah, kemudian jika ada hama, bagaimana penanganannya, bagaimana kita membuat pestisida nabati, gitu ya. Pestisida Ya, nabati. jadi kita coba menghalau hama dengan pestisida nabati gitu. Apa tuh Pak, sedikit bocoran? Jadi pestisida yang kita buat dari bumbu-bumbu yang ada di dapur, misalnya cabai, bawang putih, dikasih tembakau begitu. Untuk menghalau hama itu. Ya, Oh, bisa ya, ya? ya. Oh. Jadi apa yang kita semprotkan memang nabati gitu. Oh. Jadi tidak ada pestisida racun gitu. Menarik nih Ya. buat Bu Luar Lia. biasa. Mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti silahkan kontak ke hotline WG Business Network. Nanti kita belajar bareng-bareng. Terus Masih ada lagi? ada dari Bapak Chris atau Ibu Chris nih ya. Nah, ini kalau penjualan hasil hidroponik bisa dijual kemana ya Nah, Pak? itu dia. Jadi salurannya, Salurannya ya. saluran Iya, distribusinya kemana? Tadi sebenarnya yang Ibu cerita adalah salah satu teknik kita menjual. Iya, Jadi betul. kita update status gitu ya. Update Begitu orang status. melihat sayuran kita juga pengen nyoba dan sebagainya. Iya. Mungkin dengan yang tadi buket. Nah, Gitu gitu. ya. Kalau itu apa ya? Kok segede gitu ya? Gitu ya. Gitu. Jadi orang akan sangat tertarik ya. Betul, betul. Kalau saya pengalaman saya ibu-ibu kalau udah sayur ganas. Iya, betul. Ganas, Gitu. betul. Betul. Nah, jadi itu salah satu ya. Kemudian juga bisa kita share ke teman-temannya. Kalau dulu sebelum corona nih, jadi ibu-ibu bawa sambil jemput anaknya bawa tuh sayuran. Iya, betul. Digelar aja langsung banyak, dipromonin habis tuh. Gitu, ya. Kalau kita mau yang lebih apa namanya, lebih apa sih namanya, lebih konsentrasi lah, Iya. ya gitu. Kita bisa supply ke supermarket, tapi biasanya supermarket kita harus punya kontinu. Jadi kalau kita siap untuk supply supermarket, misalnya tiap hari hanya 1 kilo, jadi harus terus kontinu kita siap supply ke supermarket 1 kilo, dan biasanya sudah punya besaran khususnya. Yang itu yang harus Jadi kita mereka taati. punya satu ukuran tertentu atau Standar. grade tertentu standar Ya, standarisasi. Oke, mungkin saya bisa bantu Pak Kris. Penjualannya mau kemana? Boleh nanti jadi bergabung bersama WG Business Network. Nah, Jadi itu sahabat dia. WG. Iya, betul. Siapa Warga tahu. Grand Sharon itu ada 1.300 Pak. Boleh supply. Nah, itu dia ya. Mungkin ke Bodas Coffee juga Iya, bisa ya. Bodas ya. Bodas Coffee. Karena Iya. kan peluang bisnis itu justru yang kita ingin galakan ya Pak ya. Karena kalau sahabat WG juga sudah mulai dengan bercocok tanam, kemudian hasilnya baik, kenapa tidak ya Bu? Bahkan kami ini juga calon klien Anda sebenarnya. Ya, karena kalau sesuatu yang baik sih oke-oke aja ya Bu ya. Gitu. Oke. Jadi nanti kita buka PO. di Buka WG PO, Business benar. Network gitu ya. Mungkin Pak Kris bisa menjawab ke Bu Kris, maaf. Iya, ini ada satu hai semua, salam sehat selalu Pak Isa Munawar. Menyambung tentang melon katanya. Dalam satu pohon sebaiknya berapa buah yang disarankan untuk tumbuh Pak? Lalu melon kan berat, sementara pohonnya terlihat ringkih. Jadi gimana nih Pak? Ya. Saya belum pernah lihat loh Bu ngomong-ngomong pohon melon seperti Oh ya? apa. Nah, kalau Pak Isa ada gambarnya mungkin bisa di-share Pak Isa. Oke, Pak Isa.
Jadi dalam menanam melon maksimal tuh 2 sebetulnya, tapi yang paling bagus itu sebenarnya 1. Jadi semua bunga-bunga dan bakal buahnya harus kita buang. Harus dibuang supaya 1 buah itu menjadi maksimal dan besar. Ya. Dan karena memang pohon melon itu seperti pohon rambat. Jadi ringkih begitu bisa mendapatkan buah yang sebesar itu ya. Ya, itu biasanya kita kasih ajir. Jadi Kasih apa, Pak? apa namanya? Apa ya? Penahan. Oke. Penahannya biasanya pakai tali begitu ya. Jadi kemudian si melon itu merambat. Buah melonnya ada yang biasanya mah ditaruh di lantai atau kita gantung gitu, jadi menjadi kuat gitu. Karena pohonnya nggak seperti pohon biasa, Bu. Bukan Jadi pohon durian, tegak, ya. Bukan durian, bukan. Jadi kayak mirip ubi mungkin ya. Tapi melon gitu. Ya, Enggak, seperti maksudnya merambat gitu. semangka, seperti semangka begitu ya. Ya, Ada lagi kah pertanyaan? bagaimana cara menentukan harga jual sayur hidroponik kita? Nah, itu dia. Ya, itu yang paling seru ya. Karena urusannya dengan ketebalan kantong, Pak. Ya. Oke. Saya dan teman-teman pernah membuat sedikit hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan bagaimana kita menentukan berapa harga pokok dan bagaimana kita menjualnya. Kemudian ada teman-teman yang mencoba dengan 150 lubang netpot gitu ya. 150. Kita udah hitung bagaimana nutrisinya, kemudian karena kan kita udah profesional jadi kita pakai instalasi dengan listrik, kemudian bagaimana kita membeli benih, udah kita hitung semua. Sudah termasuk benih, instalasi, listrik, dan lain sebagainya. Ini harga pokoknya kurang lebih mas sekitar 1.500 sampai 2.000 ya. Per satu ini. Satu biji. Ya. Kalau saya biasanya kita kan tahu ya yang di supermarket ada premium gitu ya. Kalau nyebut namanya. Ya. Biasa lebih kecil Pak dari itu. Ya. 10 sampai 15. Iya, 10 sampai Ya, 15. begitu harga jualnya Jadi memang beli bagus ya. itu mungkin kayaknya udah sampai di rumah, waduh harus gimana, tapi memang menarik ya, jadi membuat ini pengen beli gitu. Nah, ya karena memang bentuknya, apalagi kalau yang ini mungkin bisa agak lebih ya Pak. Ya, itu lebih. Jadi biasanya teman-teman menjualnya per gram akhirnya. digramasi ya. Digramasi gitu. Dan yang lain yang berbeda daripada supermarket sebetulnya karena kita ini petani langsung. Kalau kita beli dari petani langsung sangat segar banget ya. Jadi seperti Bu bilang tadi bahwa manis betul karena kita langsung fresh dari bukan mengalami petani dulu gitu. Dia akan sangat banget gitu kalau kita masuk ke user dari petani. Bisa ya Pak, langsung ke end user itu oke ya pada dasarnya ya? Ya, jadi kan tadi Pak baru ada dalam pertanyaan Ibu siapa tadi Bu ya, dalam masalah itu bagaimana kita menjual. Nah, kalau kita makan satu, kita langsung jual ke end user ya. Jadi pasti konsumen akan sangat puas karena sayurannya segar dan rasanya masih fresh. Iya Bu, kalau pilih cocok panen itu nggak repot, sekarang lagi panen sayur apa? Ini mungkin sedikit Bapak Pak Her, ini ada katanya ada video kebun melon ya? Oh ya, boleh ini Dari tim WGB Center boleh ya share? Ya, saya bawa videonya ya. Ada oleh-oleh juga. Jadi bagaimana sih pohon melon itu? Ada nih. Ciptakanlah sesuatu sebaik mungkin. Yang kita jual adalah kualitasnya. Kamu dengerin ya, yang kita jual adalah kualitasnya. Ini sistem irigasi modern, jadi ini cuma ditempelin saja di sini, terus kemudian dia nyemprot secukupnya, dikontrol semua computerized.
lagi bersama Rangga. Kita ketemu tahun berapa dulu? Dulu Berapa tahun? Sudah, wah kira-kira sudah sekian tahun yang lalu 2 ya. tahun lah. 2 tahun, 3 1,5 tahun yang lalu ketemu. Dia sekolah arsitek di Singapura dan tersesat di jalan yang benar. Kemudian membangun greenhouse ini, bertani. Usiamu berapa Rangga sekarang? 26 Pak. Usianya 26. Jadi ini petani muda yang modern, ya mix antara teknologi dengan produk-produk yang sangat punya market yang bagus. Tanamannya melon ini. Tanamannya melon. Melon setiap berapa hari sekali panen? 20 hari sekali kita panen. 20 Karena hari kita sekali jadwal. panen. Karena dia jadwal. Dan ini dengan teknologi yang sangat-sangat tinggi. Ada di Kudus ini, jadi tidak jauh-jauh. Maka ini tempat yang bisa dipakai untuk studi, tempat yang menginspirasi karena petaninya muda. Ya. Muda keren lagi. Ya. Lulusan luar negeri. Jadi bicaranya nggak yang jauh-jauh, bertani. Tapi bertaninya apa? Nggak nyangkul. Bertaninya modern. Dia gunakan teknologi tinggi dengan sistem-sistem yang sangat canggih begitu dan hasilnya marketnya bagus ya. Marketnya bagus. Bahkan dari ini hampir semua terserap bagus. Semua ke Jakarta. Semua Pak, bukan hampir semua, semuanya Pak. Oh, semuanya. Dan kebutuhan masih kurang ya. Kebetulan sangat kurang. Sangat kurang. Maka melon saja kalau kita kemudian mau spesifik, kita bertani serius, kita sudah ada market yang sangat potensial. Oh, boleh studi ke sini. Bermindset lah seperti orang Jepang. Iya. Jangan sekedar menciptakan sesuatu, tapi ciptakanlah sesuatu sebaik mungkin. Yang kita jual adalah kualitasnya. Kamu dengerin ya, yang kita jual adalah kualitasnya. Keren.